Kita masih di surat Yusuf dan sudah sampai kepada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nisfatun fil madinati Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ayat sebelumnya tentang kisah bagaimana pembuktian saksi atau seorang hakim di dalam menyelesaikan fitnah yang terjadi kepada Nabi Yusuf, bahwa Imra'atu Aziz, wanitanya Aziz, perempuan atau Siti Zulaikha, menfitnah bahwasanya Nabi Yusuf adalah yang berbuat, yang melakukan, yang mengajak berbuat ketidakbaikan. Kemudian ada penengah hakim dari keluarga Zulaikha. Masalah nama Zulaikha tidak penting, sebab ada yang mengatakan namanya bukan Zulaikha. Artinya di situ pemerannya hanya 4. Sayyidina Yusuf alaihissalam, Al-Aziz, kemudian Imra'atuh istrinya, kemudian hakim 4 orang. Wa qala niswatun lah, kok tiba-tiba qala niswatun, bagaimana ini kisahnya? Padahal di dalam pungkasan ayat yang kemarin, bukan ayat sebelumnya, bahwasanya Al-Aziz berpesan kepada Nabi Yusuf agar memedam, berpalinglah, jangan sampai cerita ke siapa-siapa. Ini diredam. Ayat setelahnya barangkali ya. Ayat sebelumnya, betul. Ini ayat sebelumnya langsung, Yusuf, ya Yusuf, wa Yusuf, a'rid an hadha, Yusuf, kamu sudah tahu semuanya. Kebenaran ada padamu. Nah, ini laki-laki bijak itu, kalaupun ada rumahnya sesuatu tidak baik, adalah diselesaikan dengan cara bijaksana. Bagaimana cara bijaksana? Yusuf ini adalah orang yang masuk dalam wilayah permasalahan tersebut. Apa pesannya Aziz yang bijak? A'rid an hadha. Sudah Yusuf, kau berpaling dari, maksudnya jangan kemana-mana, berita ini sudah kamu saja yang tahu. Yang penting saya sudah tahu kebenaran padamu, yang salah adalah istriku. Nah, bukan diobral ke sana kemari, bukan diinikan, dicaci, direndahkan istrinya, karena bisa menjadi baik juga setelah itu, dan juga itu mencoreng wajahnya sendiri. Istrinya kan dirinya sebetulnya menepuk air di dulang, muka terpecik sendiri. Kalau orang membicarakan kejelekan keluarganya, ya dia sendiri yang jelek, siapa pendidiknya. Tapi dia juga insaf, harus nasihati, lalu berkata kepada istrinya, wastaghfiri li dzambik, kau salah. Innaki kunti minal khatiin, kamu salah, nggak pantas seperti itu. Ini hanya 4 orang. Tapi bagaimana ceritanya tiba-tiba sampai ke kota? Di kalangan pejabat-pejabat tinggi pada tahu. Qala nisfatun, sekelompok wanita. Nisfatun adalah punya makna jamak, dan nisa nggak ada mufradnya. Tapi uniknya imra'atun itu adalah satu perempuan, ada mu'athannanya, imra'atani nggak ada jamaknya. Ini ada bahasa Arab tuh begitu. Kan tidak ada imra'at, nggak ada. Jadi begitulah bahasa Arab. Imra'atun 1, imra'atani 2, nggak ada jamaknya. Tapi di sana ada isim yang menunjukkan makna jamak, wanita yang banyak. Niswatun, nisa.
wanita-wanita di Madinah kok pada tahu ini, cuman pejabat-pejabat tertentu ini kok tahu ada kejadian di rumahnya Zulaikha, bahwasanya Zulaikha telah menggoda Yusuf. Imra'atul Aziz turawidu fataha. Wah, gosip tersebar. Belum ada YouTube padahal. Gosip bahwasanya wanita mulia, istri pejabat tinggi, terhormat, wibawa, terpesona dengan budak yang diurusinya. Dan ini bukan niswah, bukan perempuan yang baik-baik, perempuan yang sengaja pengen tahu juga kayak apa sih laki-laki yang menjadikan dia terpesona. Gunjing diobrolin, pengen tahu juga kayak apa sih kok sampai ini. Bukan karena mengingkari perbuatan si Zulaikha, tidak. Dia berharap barangkali bisa melihat laki-laki itu, karena memang ini golongan perempuan-perempuan tidak baik. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi, istrinya Aziz, pejabat tinggi, kepala kepolisian kembali, menggoda budak laki-lakinya untuk berbuat dengannya. Qad saghafaha hubba, mabuk kepayang dengan cinta kepada Yusuf. Bukan sekadar cinta biasa, sudah menjadi gila, sudah nggak peduli apa yang terjadi, nggak tahu bahwasanya dia adalah istrinya orang mulia dan sebagainya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sungguh, kata wanita-wanita itu, kami melihat Imra'atul Aziz atau yang disebut dengan Zulaikha adalah sesat dia, nggak sesuai dengan pangkat kemuliaannya. Ini bahasanya begitu, padahal sesungguhnya dia pengen tahu tentang siapa si laki-laki itu. Falamma sami'at bimakrihinna, lihat kalimat takbir Qur'ani. Nah, mungkin sebelumnya adalah bagaimana mereka ini kok bisa tahu. Nanti ada kisah setelahnya, ada dua orang yang masuk penjara yang dia adalah khabbas, tukang roti, dan Saki, penyiram air. Dari sinilah sumber nanti akan bocor. Keluar berita itu. Yang mereka juga masuk penjara, nanti yang bersama Nabi Yusuf akan disebutkan kisahnya. Orang senang dengan kisah surat Yusuf ini, kisahnya panjang dan kisah tarbiyah juga, artinya dalam rumah tangga harus waspada. Kalau masukkan anak laki-laki, biarpun dia baik, akhirnya bisa menjadi keluarga perempuan kita jelek karena mungkin wajahnya yang baik, akhlaknya yang baik. Kan Yusuf akhlaknya baik, kan ada masalah. Hanya bedanya Yusuf maksum, tapi kalau zaman ini kan tidak maksum. Bisa saja kita masukkan laki-laki di rumah kita yang baik, lalu terpesona, naudzubillah, keluarga kita, anak kita. Ini waspada pendidikan. Memang Nabi Yusuf waktu itu belum jadi nabi, tapi dijaga oleh Allah. Falamma sami'a bimakrihinna, takbir Qur'ani, setelah Zulaikha mendengar makar. Makar itu ada rencana tersembunyi. Bukan gunjingannya, enggak. Makrihinna. Sebab kalau sekedar menggunjing, menghujat, selesai. Makrihinna. Tahu bahwasanya perempuan-perempuan itu pengen tahu juga, pengen lihat Yusuf. Jadi dia ada, maksudnya dia menyebar isu itu, pengen tahu juga, biar dikeluarkan Yusuf, tidak disimpan saja di dalam rumahnya. Sehingga bahasa Qur'annya adalah makrihinna. Pakai kalimat makar. Bukan pakai ghaibah, bukan pakai ta'yir, bukan pakai bahasa yang lainnya. Arsalat ilaihinna, kemudian Imra'atul Aziz yang dalam riwayat disebut dengan Zulaikha menyuruh orang mengundang mereka. Wa'atadat lahunna muttaka'a, menyiapkan tempat duduk yang nyaman, yang enak, dihormati ini orang-orang yang mengunjungnya. Ini yang penasaran, pengen tahu, dia saya bikin dia terpesona nanti dengan Yusuf. Mereka selama ini ngejek saya. Oke, kata saya, tak undang mereka, lihat, tahu dia nanti, tahu rasa.
wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian setiap masing-masing dan mereka diberi pisau. Ini isyarat yang pertama saya pisau ini adalah bahwasanya kalau orang dikasih pisau berarti nanti ada makanan yang harus dipotong dengan pisau, bukan pisau saja. Pisaunya dulu. Lebih enak memberikan pisaunya dulu daripada buahnya dulu. Sebab buahnya dulu gak ada pisaunya bingung tambahan, sudah pengen gak bisa dimakan, digigit kan susah. Kasih pisaunya dulu. Kan begitu. Baru pikiran buahnya apa nih? Buah naga atau buah apel? Nah, atau ada buah naga waktu itu. Buah apa nih? Wah, ini pakai pisau nih. Baru jangan sampai nyajikan makanan gede-gede nggak pakai pisau. Itu artinya silahkan dilihat, jangan dimakan. Pisau dulu. Kasih. Baru setelah itu buahnya. Setelah siap mereka dengan pisau dan buahnya, Zulaikha cerdas dia. Bisa memilih waktu yang tepat. Kapan dia lagi asik mau makan. Di saat serempak silakan mereka mengambil buah dengan pisau masing-masing. Di saat itu ada isyarat. Yusuf, keluar kau. Keluarlah Yusuf. Ukhruj alaihinna, keluar kepada mereka. Falamma ra'ainahu, tatkala mereka wanita itu melihat Sayyidina Yusuf alaihissalam, akbarnahum, terkagum, akbarna, bisa dikatakan membesarkan dia. Maksudnya begini, di luar bayangannya, kebanyakan dari kita itu melihat seseorang setelah mendengar cerita seseorang, setelah ketemu itu ternyata nggak seindah yang aku dengar. Dalam pepatah Arab kan, tasma' bil mu'aidi khair min antara, ada kisahnya tentang Mu'aidi, semua orang menyebut Mu'aidi. Oh, kayak apa sih? Setelah ketemu, ya Mu'aidi, cuman begini namanya. Umumnya begitu. Tapi enggak, dia membayangkan Yusuf sangat ganteng luar biasa. Sampai Imra'atu Aziz, wanita terhormat terpesona, membayangkan seperti itu. Tapi setelah melihat Yusuf yang sesungguhnya, akbarna, lebih dari yang bayangkan, di luar dugaannya. Akbarna wa qata'na aydiyahunna, enggak sadar melukai jari jemarinya, tangan-tangannya. Wa qulna, lalu mereka berkata, hasya lillah. Hasya lillah itu adalah kalimat untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Maksudnya sungguh maha mulia Allah, maha besar Allah, maha kuasa Allah menciptakan orang yang kayak begini. Ma hadza basyaron. Ada kiraan ma hadza basyarun. Ma hadza basyaron, ma adalah ya ta'mal amal laisa. Jadi laisa hadza basyaron. Mengatakan ma hadza basyarun berarti bukan yang ta'mal amal laisa. Laisa. Ma hadza laisa hadza, ini bukan manusia ini. Biasanya orang itu di saat ingin membayangkan sesuatu yang luar biasa lalu dia nggak mampu untuk membayangkannya, itu adalah jika itu baik malaikat, jika menyeramkan itu setan. Padahal kita tidak pernah, waduh kayak setan. Wah, kayak setan. Pernah lihat setan? Enggak. Maksudnya serem banget gitu loh pokoknya. Kayak setan. Oh, enggak pernah lihat setan. Begitu juga jika keindahan dinisbatkan kepada malaikat. Maka ini dikatakan, wa qulna hasya lillah, suci, maha mulia, maha luar, maha agung Allah, maha baik, maha hasya lillah, sanjungan Allah. Ma hadza basyaran, ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim. Ini seperti, bukan mengatakan malaikat sesungguhnya, maksudnya apa? Saking gantengnya dianggap bahwa ini malaikat mulia yang diturunkan oleh Allah. Baru setelah melihat mereka melukai tangannya, nggak sadar, dia ejek sama Zulaikha. Qalat fadzalikunna, itulah hei wanita-wanita, laki-laki, alladzi yanglum tunnani fihi, yang kau cela aku karena aku terpesona dengannya. Tuh lihat, kamu baru lihat sekali potong jari, saya setiap hari mau lihat potong hatiku. Walau karawatuhu an nafsihi, di sini ada pengakuan. Iya, memang aku akui. Jadi
Dari keputusan hakim diakui sendiri, hakim yang tadi keempat. Akhirnya dia, rawattu ya, aku menggoda dia karena aku terpesona. Dan aku tidak bisa menahan itu karena dia seperti itu. Perilakunya lembut, baik segala macam. An nafsihi fasta'sama, ala inilah. Allah yang menggerakkan lisan Zulaikhah untuk membersihkan Nabi Yusuf daripada dugaan-dugaan jelek. Fasta'sama, kemudian dia menjauhkan diri daripada melakukan kehinaan. Maksum, maksudnya terjaga dia. Padahal sudah aku ancam, wala illam yaf'al ma amruhu. Padahal sudah aku ancam, kalau dia tidak mau menuruti apa yang aku perintahkan, la yusjananna, akan dipenjara dia. Wala yakuna minas sahirin, niscaya dia akan menjadi orang terendahkan di penjara. Maksudnya apa? Padahal diancam, Yusuf kalau gak mau, awas, kau akan hukum lagi. Qala, ternyata apa yang dikatakan Yusuf di saat diancam untuk dipenjara, setelah itu dikatakan, Yusuf, lihat semua orang sudah ditunjukkan gitu, mereka terpesona dengan dan sebagainya. Jangan salahkan aku kalau begitu, Yusuf. Mereka terpesona, motong jarinya, jangan salahkan. Makanya diancam di penjara. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, as-sijnu, penjara itu, ahabbu ilayya, lebih aku senangi, mimma yad'unani, dari apa yang mereka serukan kepadaku, ilaihi, untuk aku lakukan, ilaihi, kepadanya. Maksudnya apa? Kekejian Zulaikhah itu lebih, bagiku ada penjara lebih bagus daripada aku harus ngelayani Zulaikhah. Ini ada kalimat yad'unani, padahal Zulaikhah satu, kenapa kok menjadi jamak di sini? Ini dari apa yang diamati oleh Nabi Yusuf. Waktu Zulaikhah mengancam dia akan dipenjara di depan wanita-wanita itu, wanita itu mengisyaratkan dengan matanya, jangan dipenjara. Jadi melihat bahasanya wanita-wanita itu menghendaki juga kalau Yusuf biar dikeluarkan saja, nggak dipenjara, biar dibuang saja sama Zulaikhah, biar saya tangkap nanti di luar sana. Ini lingkaran busuk. Cobaan pelajarannya apa? Begitulah. Jika seorang wanita berkumpul dengan wanita yang jelek, begitu. Biarpun di antara mereka adalah kadang saling menghasut juga, tapi di antara mereka juga sekongkol untuk kehinaan. Hati-hati. Nah, ini adalah perkumpulan yang tidak baik. Mereka adalah wanita-wanita kaya yang iseng, suaminya sibuk ngurusi kerajaan, dia adalah melakukan kehinaan. Dia berhayal dengan Yusuf, wah, biarkan, diisyarat. Sehingga melihat isyarat-isyarat itu, dan juga melihat terpesona wanita, lalu isyarat-isyarat dari matanya dan sebagainya, lalu menganggap Yusuf tahu bahasanya ini bakal ngajak kehinaan semuanya, ini lebih baik dipenjara deh. Ada sisi lain yang diamati oleh para ulama tentang kalimat qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Nabi Yusuf mengatakan, penjara lebih bagus dariku ya Allah. Maka pelajaran bagi kita, jangan suka ngomong jelek. Makanya Nabi Yusuf masuk penjara beneran gara-gara ngomong begitu. Makanya kalau ngomong tuh yang baik. Lama-lama nggak nikah, ya Allah, yang penting nikah perempuan asal, perempuan jelek juga nggak apa-apa. Oh, dapat beneran begitu nanti. Kalau ngomong yang baik. Ya. Kalau seandainya Nabi Yusuf mengucapkan kalimat yang lain, terwujud ya. Misalnya, ya Allah, apalah yang kalimat baik? Bebaskan aku dalam keadaan tanpa dipenjara, dan bebaskan semuanya, akan beres. Cuma Nabi Yusuf mengatakan Rabbi sijnu, milih sijin. Orang kaya raya nggak punya anak, lalu dia ngomong, ini kan ngomongnya ngaco kepada Allah. Ya Allah, daripada kaya raya nggak punya anak, mending melarat punya anak. Betul, melarat beneran punya anak, bingung dia. Ngomong yang benar dong, ya Allah, seperti Engkau telah mengkaruniakan kepadaku rizki yang banyak, Engkau maha kuasa untuk itu, maka Engkau sungguh maha kuasa melimpahkan kepadaku anak, berikan kepadaku anak. Ya Allah, daripada sakit itu mending sakit begini ya Allah. Cuman kadang dalam suasana atau emosi yang tak terkontrol, seorang bisa ngomong seperti
kalimat-kalimat yang membahayakan bagi dirinya. Rabbi sijnu ahabbu ilaihi mimma yad'unani ilaihi. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya Allah, lebih baik aku di penjara. Dan di saat di penjara ini punya makna besar dengan kepergian Yusuf itu. Pertama ya untuk menjaga akhirnya wanita-wanita yang semula punya niat jelek itu akan terhindarkan karena Nabi Yusuf di penjara. Kalau seandainya di luar penjara akan dikejar juga untuk yang lainnya. Apalagi Zulaikha, dia perlu waktu untuk belajar. Sehingga bersama di penjara Yusuf, Zulaikha menjadi baik. Adapun kisah nikahnya Zulaikha dengan Nabi Yusuf khilaf panjang, makanya selama ini kok dipastikan Zulaikha menikah dengan Yusuf. Ya Allah, kumpulkan jadikan nikah seperti pernikahannya Yusuf dengan Zulaikha. Ada kan begitu? Ya nggak salah, karena riwayat ada itu. Nanti insya Allah dijelaskan apakah betul pernikahan Sayyidina Zulaikha. Lalu bagaimana? Orang bisa saja salah, memang Zulaikha bukan Nabi, akan tapi sudah bersihkan oleh Allah kalau seandainya sudah akan menikah dengan Nabi Yusuf. Itu bahasan nanti insya Allah. Wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah, jika kau tidak palingkan, jauhkan dariku tipu daya mereka, tipu daya perempuan. Tipu daya perempuan itu disebutkan dalam Al-Quran, inna kaidakunna azimun. Tipu daya perempuan itu adalah agung, besar sekali. Wanita itu punya, makanya kalau orang memahami hadis dan Al-Quran harus dipadukan. Memang disebutkan dalam hadis perempuan adalah naqisatul aqli, tapi dia punya kekuatan untuk menarik akalnya kaum pria. Bahkan kalau punya tipu daya luar biasa. Sehingga seorang pejabat korupsi gara-gara hanya tuntutan istrinya minta tambah rumah atau mobil. Seorang ustadz ngambil duit yayasan hanya karena istrinya minta anting baru, bisa jadi. Kaidahun wanita. Dan fitnah yang luar biasa, fitnatun nisa, perempuan. Di saat Nabi menyebut seperti itu bukan menghinakan perempuan, justru itu memberi wanti-wanti kepada perempuan bahasanya ada wanita-wanita seperti itu. Bukan berarti mengatakan si fulan begini, oh enggak, Nabi memberitahu. Itu kelebihan, sehingga punya kaid itu kan punya tipu daya, punya keahlian di dalam hal merayu, menggoda, artinya itu kelebihan, maka gunakan untuk yang baik. Kan bukan. Kalau digunakan untuk negatif, negatif memang. Tapi dalam keadaan positif, merayu suami yang halal, merayu anak agar bisa, mereka bakat dalam hal itu. Azim. Wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah, jika tidak engkau palingkan dariku tipu daya mereka, upaya tipu daya busuk mereka kepadaku, asbu ilaihinna, niscaya aku pun juga akan terpesona kepada mereka. Karena apa? Asbu ilaihin ini dihubungkan dengan kalimat dengan ayat sebelumnya, laqad hammat bihi wa hamma biha. Hamma biha, Nabi Yusuf hamma, berkeinginan dengannya, kalau bukan telah melihat burhan atau petunjuk dari Allah. Artinya apa? Ini juga sama dengan itu, asbu ilaihinna, kalau bukan karena petunjuk darimu ya Allah, pertolonganmu, niscaya aku pun asbu, cenderung. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf adalah laki-laki normal, sehingga godaan itu ada artinya. Kalau bukan karena dijaga oleh Allah juga bisa saja terperosok. Kalau seandainya Nabi Yusuf diperankan sebagai orang yang mohon maaf, tidak ada syahwat dengan wanita, tidak ada ini, mohon maaf, impotensi segala macam misalnya, nggak ada ini, ya nggak ada arti sebuah godaan. Tapi ini ditunjukkan Nabi Yusuf di puncak kemarin,
puncak keperkasaannya, kegagahannya. Sebagai manusia ada syahwat yang lagi puncak-puncaknya digoda wanita. Mulia, menggoda wanita mulia bukan main-main. Bahkan disebutkan abwab, kalau seandainya melakukan kehinaan nggak akan tahu. Suaminya nggak akan tahu melakukan kehinaan. Ada pintu-pintu yang sudah dipasang untuk menjaga kehormatan seorang wanita, bisa saja melakukan kehinaan di balik pintu-pintu kehormatan, itu bisa saja. Tapi karena dijaga oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf itu memang manusia normal, ada syahwat tapi dijaga oleh Allah. Jadi yang kita jadikan suri tauladan sisi ini. Rasa takutnya kepada Allah itu yang menjadikan benteng, biarpun dia dari sisi syahwat ia terpesona. Bagaimana tidak Imratu Aziz, wanita yang terhormat, terpandang. Tentunya dengan sifat-sifat kecantikan yang ada. Tapi apa Nabi Yusuf? Tidak. Nabi Yusuf normal. Sehingga di sini juga wanita-wanita besar ini bagaimana? Bangga seorang laki-laki biasanya kalau mungkin di zaman inilah kalau yang ngefan adalah orang-orang cantik, dia sombong dikit ya, kan begitu. Yang ngefan adalah orang-orang besar ini, istri-istri pejabat-pejabat tinggi ngefan kepada Nabi Yusuf. Bisa saja terpesona. Apalagi mereka kemampuan untuk bisa membuat sesuatu yang sangat tersembunyi dan tidak ada ketahui siapapun lakukan hinaan. Tapi Nabi Yusuf adalah dijaga oleh Allah. Maka Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah. Dipalingkan kehinaan itu. Kalau bukan karena Allah memalingkan Nabi Yusuf, menjauhkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka, niscaya Nabi Yusuf asbu ilaihinna amilu ilaihinna, saya cenderung mau juga diajak oleh mereka untuk melakukan kehinaan. Wa kum minal jahilina, dan niscaya aku pun akan menjadi orang-orang bodoh. Maka ini artinya apa? Ini pelajaran bagi kita. Tidak ada yang melindungi kita dari bermacam-macam kehinaan yang ada di zaman ini kecuali Allah. Maka seringlah mengadu kepada Allah seperti Nabi Yusuf alaihissalam dengan godaan yang amat besar. Dan godaan yang ditemui kita hari ini tidak sebesar godaan yang diterima oleh Nabi Yusuf. Digoda tapi bertahan. Tidak, aku tidak bisa digoda. Maka Allah, ya Allah, palingkan aku dari kehinaan itu, ya Allah. Fastajaba lahu rabbuhu, fastajaba lahu, Allah kabulkan lahu kepada Nabi Yusuf, Rabbu, Tuhannya Nabi Yusuf. Allah mengkabul permohonannya. Fasarafa anhu kaidahunna, kemudian Allah palingkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Dipilihkan, masukkan ke penjara, jauh dari tipu daya mereka, nggak bisa. Innahu huwas samiul alim. Dan nanti akhirnya masuk penjara. Dan memang ada, padahal ini Al-Aziz itu memilih Yusuf penjara karena apa? Aziz merasa ada kedekatan juga dengan Nabi Yusuf. Kalau dihukum yang sekiranya tidak akan menyiksa betul kepada Yusuf dan akan tetap Yusuf terawat, bisa dipantau oleh Aziz, maka dipenjara. Yang kebetulan Aziz adalah kepala kepolisian di negara itu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati yasjununnahu hatta hin. Nanti Nabi Yusuf masuk penjara bertahun-tahun. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kaum pria kita, menjaga wanita kita sehingga menjadi mulia semuanya, dijauhkan dari sebab kehinaan. Dan semoga yang pernah terperosok dalam kehinaan atau keinginan-keinginan seperti yang disebutkan dalam kisah melakukan kehinaan, semoga Allah hapus. Tidak ada yang bisa menghapus dan memalingkan kecuali Allah. Dan senantiasa Allah senantiasa menjaga kehormatan kemuliaan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mulia di dunia hingga kelak mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.